Wis liwati. Dulu saya bayangkan betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi menyediakan sarapan, menunggu dengan berdebar-debar kedatangan suami saya dari mengajar, makan siang bersama Mas Broto, mandi bersama Mas Broto, tidur siang bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari, makan malam bersama Mas Broto, dan akhirnya tidur dalam pelukan Mas Broto. Geli. Alangkah menggelikan waktu Mas Broto menyatakan cintanya pada saya. Saya ingat betul, di pasar malam, di tengah keramaian, kok sempat-sempatnya ia mencurahkan isi hatinya. Dikatakannya, Jung. Yang pertama cuma itu, karena ia lalu menelan ludahnya. Jelas sekali, naik nafsu barangkali. Kemudian ia mengulangi hal itu ketika kami sampai dekat tontonan Ludek Ketek, yaitu tontonan keram menari dari Jawa. Dia memang aneh sekali, kurang bisa menguasai dirinya, khas kuku. Seharusnya dia bisa mencari tempat yang lebih sesuai untuk mengucapkan kata-kata cinta. Tapi ketika sampai di tempat tontonan kera itu, rupanya ia tidak bisa lagi menahan gelora perasaannya. Dia bilang dengan suara gemetar, seperti penderita malaria, lain wajahnya. Katanya, Jung, kau sangat manis. Urat di leher saya terasa tidak normal lagi. Gemetar sekali saya. Tapi saya goda dia. Apa iya? Dia lebih gemetar. Udara dari lubang hidungnya keras berdesah. Itulah kesalahan saya. Justru itu, kalau dulu saya tidak pernah membayangkan betapa indahnya hidup ini, mungkin saya akan pernah mengomel serupa ini. Ya, mungkin saya akan bisa tenang menunggu kedatangannya siang ini di muka sana. Tapi karena dulu saya membayang-bayangkan betapa lezatnya makan siang bersama Mas Broto, saya jadi selalu kecewa setiap kali saya melihat sambal itu. Mati radio itu. Weslah, biarkan saja. Radio itu bukan punya kami. Itu radio tetangga. Alah, apalagi radio. Kami sempat membeli pakaian yang bagus saja sudah alhamdulillah. Sebenarnya laki-laki itu bisa saja membeli radio kalau dia mau. Tapi dia pengecut, sukar untuk bisa diampuni. Kan dia mengajar di SMP partikulir kalau sore. Suatu ketika ada seorang juragan yang datang kemari. Ya, kalian mengerti sendiri apa latar belakangnya kalau ada seorang juragan datang ke rumah seorang guru. Juragan itu punya anak yang bengalnya seperti setan keranjingan. Ya, memang setan anak itu. Di tengah kelas, anak itu bermain kartu bersama teman-temannya. Nah, juragan itu datang kemari karena mengharapkan suami saya bisa menolong agar anaknya naik kelas. Sudah umum, tentu saja juragan itu membawa amplop. Tapi suami saya seorang pengecut yang bodoh koyo kebo. Dia menolak amplop itu, sementara ia berjanji akan menolongnya. Sungguh-sungguh ra iso diampuni dia itu. Untung saja kemudian saya dengar anak itu betul-betul tidak naik kelas. Wih, dasar Gusti. Sombong betul tangga sing situ iku. Apa dia pikir cuma dia yang punya telinga? Wangkel saya. Seminggu yang lalu, saya bertengkar dengan suami saya lantaran tetangga yang sok itu. Coba saja, saya baru saja
menelentangkan tubuh di atas ranjang batu itu. Ya, saya selalu menyebutnya begitu untuk ranjang besi kuno jelek itu. Ya, baru saja saya telentangkan badan saya, tahu-tahu tetangga itu mengeraskan bunyi radionya. Saya sudah tidak bisa lagi menahan diri. Hampir saya meloncat ke dapur untuk ambil palu. Untung saja dengan Mas Broto cukup kuat menahan saya. Ya, kalau tidak remuk itu atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga itu. Kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Jangan sabar. Sabar apa? Saya bilang. Kalau kau terus-terus begini, kita tidak punya tetangga. Apa kita diberi makan tetangga? Tolak pinggang saya. Ya, persetan tetangga. Kalau dia menghina kita, tak peduli tahu kita siapa dia. Tidak peduli tetangga, tidak peduli jenderal. Karena begitu marahnya sampai-sampai saya berteriak. Apa kau tidak merasakan bagaimana dia menghina kita dengan radionya itu? Apa suami saya bilang? Itu bukan penghinaan, Jen. Bukan penghinaan. Mata saya melotot. Itu namanya kemurahan. Dengan memperdengarkan radionya sekeras itu, tentu mereka maksudkan supaya kita pun turut menikmatinya, katanya. Begitu geram saya, sehingga jari-jari saya ini hampir putus saya gigit. Lalu saya berteriak lebih keras. Kau memang batu. Kau tidak punya perasaan. Kau tidak merasakan bagaimana mereka menghina kita dengan baju-bajunya yang baru itu, dengan perhiasannya. Bahkan ketika ia memakai gigi emas, ia selalu bertengger saja di jendela. Lalu saya menangis. Dan kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Kalian tahu? Saya lihat kemudian dia sudah mendengkur, turu, kebo. Kalau duduk sedang kemelut begini, saya selalu membayangkan saya bisa minggat saja dari sini. Dulu saya bayangkan saya akan bisa tidur dengan nyaman dalam pelukan Mas Broto. Sekarang kenyataannya, saya seperti tidur dalam sebuah terali dengan seekor harimau. Dia buas tapi juga seperti cacing, lekas gugup, nafasnya bau, tapi tak punya tenaga, seperti orang sakit-sakitan. Betul-betul bisa gila saya kalau terus-terusan begitu. Sudah terlampau sering saya ludahi potretnya dalam album itu ketika dia tidak ada. Saya bayangkan kalau saya bisa minggat barangkali, saya akan bisa tidur di atas ranjang yang penuh dengan bunga.